Oke, selamat sore para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko seperti biasa. Di sore ini saya pengen ngajak teman-teman di rumah ngobrol seputaran ternak ikan cupang. Nah, di sore hari ini saya pengen bahas sedikit tentang sejarah dan asal-usul salah satu jenis ikan cupang. Nah, ini yang mau kita obrolin ini yang di depan kamera saat ini ya. Ini kebetulan cupang betina, ini cupang jenis red ya, jenis red. Ini cupang red ya teman-teman. Jadi kita pengen tahu, mungkin sebagian dari kita belum tahu asal usulnya dari mana sih sebetulnya cupang red ini, apakah asli dari alam ataukah hasil persilangan gitu kan. Nah, itu maka di sore hari ini saya akan bahas ya, ngobrol dikit. Jadi cupang red ini ternyata berdasarkan literatur adalah asli cupang hasil breeding peternak Indonesia ya, hasil persilangan yang nyilang-nyilangin, yang menghasilkan breedingnya adalah peternak Indonesia ya. Jadi kenapa sih dinamain sisir, cupang sisir? Karena dia sepertinya karena ekor, kemudian siripnya mirip dengan serit ya, atau sisir ya, atau seperti layar yang robek. Ini cupang serit. Jadi cupang serit ini yang pertama kali nangkarin adalah orang Indonesia, namanya Pak Ahmad. Berdasarkan literatur itu Pak Ahmad, atau akrabnya disebut Pak Ius ya, dipanggil Pak Ius. Pak Ius ini bertempat tinggal di Komplek Bulog, Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, ini ya teman-teman. Jadi pertama kali sih sekitar persilangan tuh pada tahun 97 sampai 98 ya. Ayam ini Pak Ius ini breedingin cupang serit ya. Nah, ini yang menghasilkan peternak kita yang namanya Pak Ius. Nah, kemudian di populernya kalau bahasa Inggrisnya adalah crown tail ya. Jadi crown tail ini sendiri mulai muncul di breeding oleh Pak Ius sekitar tahun 98 dan menjadi booming atau tren pada tahun 2000 ya. Walaupun pada awal kemunculannya ikan cupang serit ini ditanggapi skeptis ya sama para penghobi cupang ya. Banyak pihak yang menganggap jenis ini hanya penyimpangan fisik semata. Nah, jadi dulu pertama kali munculnya ya cuman jadi warga kelas 2 di setiap kontes ikan cupang ya. Jenis-jenis yang lain teman-teman sudah sering lihat mungkin. Nah, ini ya. Jadi dia itu dulu ya dianggapnya sebagai warga kelas 2. Dianggap cupang akhir gitu kan. Jadi pada pertama kali kemunculannya persilang pada breeding pertama kali sekitar tahun 97 itu setelah 3 kali penyilangan dari 5 sampai 10 indukan didapat sekitar 10% cupang serit 2 ya. Ketika itu semua serit 2 dan berwarna hijau. Tahun berikutnya tahun 1999 tuh kurang ini. Beberapa penangkar lain berhasil pula memperoleh serit 2 itu, berhasil membiakkan serit 2, cupang serit 2. Nah, karena memang dulu dianggap cuman ini cupangnya masih kurang populer, jadi menjadi warga kelas 2 di setiap kontes cupang ya. Serit. Nah, kemudian berapa orang pun mengikuti keberhasilan Pak Ius ini. Contohnya Aswing di Jelambar, Jakarta Barat. Nah, ada orang yang namanya Aswing yang populerkan serit 2 berwarna merah. Kemudian ada Pak Edi Sudrajat juga mengusung serit 2 berwarna biru di Internasional Beta Kongres atau IBC ya, kontes internasional untuk ikan serit cupang ya. Kemudian cupang serit juga kemudian dijuluki sebagai Fring Finet Beta. Model ekor com tail merupakan pengembangan bentuk dari delta tail. Nah, jadi
Kemudian diikuti setelah mulai populer ya, cupang serit ini dilakukan persilangan sesama serit atau secara intensif untuk menghasilkan turunan cupang serit 2, seritnya yang 2 ya. Bahkan pada persilangan serit 2 dihasilkan serit 4 dan 8. Agar tidak salah kaprah, kemudian istilah kontel selanjutnya berlaku untuk tipe serit pendek. Untuk serit 2 atau lebih disebut krontel atau ekor mahkota. Dalam perkembangannya, krontel banyak mengalami perubahan bentuk serit. Asal mula ikan cupang krontel atau serit diantaranya menjadi tipe balok, tipe balon, serit 4 dan serit 8. Tipe balok diartikan sebagai krontel yang bertulang serit kasar, sedangkan tipe balon memiliki selaput di antara tulang serit. Nah ini ya, berkembangnya era strain baru pada ikan cupang serit ini banyak membuat berbagai pihak kagum dan berlomba-lomba untuk memperbanyak ikan jenis cupang serit ini. Dan pada akhirnya keberadaan cupang serit diakui oleh International Betta Congress atau IBC. Nah, sejarahnya panjang ya ternyata ikan serit ini. Berdasarkan literatur sejarahnya panjang. Dalam perkembangannya krontel atau cupang serit ini banyak mengalami perubahan bentuk serit ya, sampai tadi kemudian diakui oleh IBC atau International Betta Congress, yaitu kontes internasional ikan cupang ya. Nah ini kebetulan kalau saya sendiri ikan cupang seritnya ini habis saya breedingin kemarin sama yang jenis raksasa besar-besar itu udah ada anakannya. Nanti coba hasilnya juga kayak apa ya, uji coba teman-teman. Coba saya kan punya yang raksasa ini 1, 2. Nah itu avatar, ini cupang seritnya. Kurang ini sih biar tampak. Nah ini gambarnya kurang. Nah ini udah ngasilin anakan nih serit saya ini yang betina ini, sama cupang yang raksasa ya. Terus sekarang anakannya lagi sama pejantannya ya, diurus sama pejantannya di bak pembiakan. Nah ini indukannya ini, moga-moga nanti dapat anakan cupang serit jenis baru ya. Namanya kalau kayak gitu kan cross breeding ya, karena itu yang besar-besar tuh jenisnya cupang koi ya, kayak mirip ikan koi. Nah ini cupang serit tapi kayaknya mirip cupang avatar ya udahan ya. Nah ini saya silangan sama yang besar karena saya seneng kalau lihat-lihat yang cupang yang posturnya besar-besar ya teman-teman. Posturnya besar-besar, nanti kalau udah pada besar kita review hasil persilangan cupang koi giant saya sama cupang serit ya. Cupang serit ini indukannya nih. Besok kita bikin untuk produksi lagi nih. Ini yang besar-besar tuh. Tuh ini untuk hiburan di dalam rumah ya teman-teman. Ini kan gede banget tuh ikan koi. Nah, ini seritnya. Besok 2 minggu lagi kan siklusnya biasanya dari 2 minggu atau 14 hari ya, dari pertama dari nelor kemudian ngisi lagi telurnya untuk siap dibiakin lagi. Nanti kedepannya coba kita banyakin produksi cupang serit sama cupang yang raksasa itu besar-besar. Saya bawa dari Jogja itu ya teman-teman, yang gede-gede banget itu. Saya senang yang ukurannya besar daripada yang kecil-kecil itu. Kadang-kadang kalau kecil tuh kurang mantep lihatnya gitu. Nah ini seritnya bagus, warnanya biru ya, biru kayak avatar ya, mirip avatar. Gemuk lagi, nanti dikasih pakan hidup biar cepat ngisi ininya. Oke gitu aja ya teman-teman. Banyak keterbatasannya ini, kameranya untuk fokusnya susah, sekedar untuk isi sepi ngobrol sore dengan teman-teman. Semoga ini ada manfaatnya dan memberikan informasi tambahan buat teman-teman, tambah pengetahuan tentang asal usul ikan cupang. Jadi ikan cupang serit sendiri ini kita review ulang, dinamakan cupang serit karena bentuk sirip dan ekornya itu mirip sisir, dan yang ternyata yang pertama kali memperkenalkannya, yang breedingnya adalah orang asli Indonesia, yaitu Pak Yus ya, Pak Yus yang dari Jakarta ya, dari Rawamangun Jakarta Timur ya, gitu Pak Yus.
Ya, ini hasil karya anak bangsa ini, bukan dari luar negeri, bukan breeder dari Thailand. Jadi Pak Yus dari Rawamangun, Jakarta Timur. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat informasi dari saya, dan nggak lupa minta bantuan subscribe, like, dan loncengnya biar nanti kalau saya bikin konten-konten lagi untuk ngobrol-ngobrol, teman-teman dapat notifikasi dari saya. Oke, gitu aja. Akhir kata, terima kasih dan salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari kota Cianjur, Jawa Barat. Turnuun.